Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat ini saya akan menjelaskan sistem pengairan pasang surut pada irigasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Wisnu Sumarta, NPM 1964027, kelas reguler Siang Banjarmasin, dan dosen pengajar Bapak Adi Surya, STMT, NIDN 1126058001. Program Studi Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Materi pertama, pengertian irigasi. Irigasi merupakan suatu ilmu yang memanfaatkan air untuk tanaman, mulai dari tumbuh sampai masa panen. Air tersebut diambil dari sumbernya, dibawa melalui saluran, dibagikan kepada tanaman yang memerlukan secara teratur, dan setelah air tersebut terpakai, kemudian dibuang melalui saluran pembuang menuju sungai kembali. Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam produksi bahan pangan. Sistem irigasi dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran dan pembuangan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air. Irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan penggunaannya. Tujuan dan manfaat irigasi. Tujuan didatangkan sumber air dengan saluran irigasi untuk pertumbuhan agar dapat mempengaruhi hasil panen. 2. Pemberian air bertujuan untuk memberi zat-zat yang berguna. 3. Untuk memperbaiki permukaan tanah. Manfaat. 1. Untuk mengurangi bahaya erosi tanah. 2. Ketersediaan air untuk lahan yang kering pada musim kemarau. 3. Penyediaan air yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman. Klasifikasi jaringan irigasi. Jenis-jenis jaringan irigasi. 1. Jaringan irigasi sederhana. Prasarana yang ada seperti bangunan pengatur debit atau pembagi sama sekali tidak ada. Hal ini terjadi karena sumber air sangat berlimpah, sehingga hampir sama sekali tidak diperlukan rekayasa irigasi. 2. Jaringan irigasi semi-teknis. Tidak banyak perbedaan dengan jaringan sederhana, kecuali bangunan-bangunan irigasi mulai digunakan pada jaringan ini. Jaringan pembuangan dan irigasi masih menyatu, akan tetapi sudah dapat mengairi petak sawah yang lebih besar daripada irigasi sederhana. 3. Jaringan irigasi teknis. Jaringan ini jauh lebih maju daripada dua jaringan lainnya dalam hal rekayasa irigasi. Bangunan ini, air banyak digunakan pada jaringan ini. Sepenuhnya, saluran irigasi dan pembuang bekerja secara terpisah, sehingga pembagian air dan pembuangan air optimum. Selain itu, ada petak tersier yang menjadi ciri khas jaringan teknis. Petak tersier kebutuhannya diserahkan petani dan hanya perlu disesuaikan dengan saluran primer dan sekunder saja. Jenis irigasi. Dalam perkembangannya, irigasi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Irigasi sistem gravitasi merupakan sistem irigasi yang sudah lama dikenal dan diterapkan dalam usaha tani. Dalam sistem irigasi ini, sumber air yang digunakan adalah air yang berada pada permukaan bumi, seperti air danau, sungai, atau kolam yang berada pada dataran tinggi yang kemudian dialirkan pada lahan pertanian yang berada lebih rendah. 2. Irigasi sistem pompa. Sistem irigasi dengan menggunakan pompa dapat dipertimbangkan apabila pengambilan secara gravitasi ternyata tidak layak dari segi ekonomi maupun teknik. 3. Irigasi pasang surut. Yang dimaksud dengan irigasi pasang surut adalah suatu irigasi yang memanfaatkan pengempangan air sungai akibat pasang surut air laut. Fungsi dan sistem pengelolaan irigasi. Fungsi irigasi 1. Sebagai simpanan suplai air apabila terjadi kekeringan pada suatu saat. 2. Mengalirkan air yang membawa lumpur yang menyuburkan tanah. 3. Memenuhi kebutuhan air pada tanaman budidaya.
Sistem pengelolaan irigasi. 1. Menggunakan air bawah permukaan dengan subirigasi. 2. Sistem cucuran. 3. Menggunakan alur besar atau kecil. Bangunan pendukung pada irigasi. Dapat dilihat gambar pada nomor 1 adalah bangunan bendungan, nomor 2 bangunan pembagi, nomor 3 aliran tersier, nomor 4 saluran sekunder, nomor 5 bangunan sadap. Sistem pengairan pasang surut pada irigasi. Kesimpulan. Dari uraian di atas, pentingnya usaha penyediaan air dan pengaturan air agar dapat mendukung menunjang pertumbuhan tanaman dan menciptakan kesuburan tanah. Oleh karena itu, bahwa irigasi merupakan proses mengalirkan air dari sumbernya menuju lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman. Sekian penjelasan ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.